Segaf Al-Hasan bin Abdul Hindwan wala Habib Segaf bin Ahmad Segaf wala Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syekh Abdul Musa bin Habib Zain bin Abdurrahman Ba'abud al-Ahib Muhammad bin Abu Bakar Ba'abud al-Syekh Abdullah bin Awad bin Musannif al-Kitab al-Ahib Ahmad bin Zain Habib Sahih bin Radud bin Syad wa Ghad bin al-Ahib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wal awliya tis'ah wa jami' ahli hadhihi baldah wa jami' sadatina alawiyyin wa man amr hadzal majlis sabiqan wa lahiqan wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum amwatal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat usulihim wa furu'ihim أن الله يؤدي درجات الجنة وكثر مكتوبات وضاع سنات يحفظنا بجميع بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا الآخرة بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف الحبيب الإمام العارف بالله أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat, amin ya rabbal alamin. Wan namimah, dan termasuk di antara kemaksiatan lesan adalah namimah. Apa namimah? Namimah itu adalah naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad, memindah kabar dari satu mulut kepada mulut yang lain, dari satu telinga kepada telinga yang lain, tujuannya adalah untuk merusak. Kalau bahasanya kita ya adu domba. Man namma alaik, man nammalak namma alaik. Dikatakan barang siapa yang madul kepada kita tentang ucapan seseorang tentang kita, maka suatu saat orang itu akan madul kepada orang lain ucapan kita tentang orang lain. Kalau ada orang tiba-tiba datang kepada kita, Fahmi tahu enggak, katanya fulan, kamu dikatakan begini. Terus saya balas misalkan, oh ya betul dia ngomong begitu, kurang ajar memang.
Iya, itu yang betul begini. Maka ucapan saya akan dipindah kepada orang lain tadi. Tujuannya apa? Biar gegeran. Tujuannya apa? Merusak. Tujuannya adalah memang untuk membuat dua orang atau bahkan lebih nggak akor. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hal tadruna man syirarukum? Tahu nggak kalian siapa sih orang yang terjelek di antara kalian? Tahu nggak kalian siapakah orang yang terburuk di antara kalian? Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka sahabat menjawab, nggak ada yang tahu ya Rasul, yang tahu ya Allah dan Anda. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syirarukum dzul wajhain. Orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang punya dua wajah, dua muka. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Datang kepada kelompok yang satu dengan satu wajah, datang kepada kelompok yang kedua dengan wajah yang lain. Kadang-kadang orang datang kepada kita belum tentu cinta kepada kita. Orang yang ketemu sama kita belum tentu cinta sama kita. Orang yang salaman bahkan kalau perlu pelukan belum tentu cinta sama kita. Kalau perlu dicium tangannya kita belum tentu cinta kepada kita. Kadang-kadang orang yang sok-sok belani kita di depan kita. Tahu nggak Bib? Katanya fulan antum ini dikatakan begini, koyok belani. Belum tentu. Kadang-kadang dia punya tujuan agar saya dengan orang tersebut nggak akor. Kita satu sama lain nggak akor. Adu-adu. Senengnya setengah mati kalau melihat orang lain itu nggak akor. Senang kalau dia menjadi penyebab perpecahan, penyebab putusnya tali silaturahmi satu sama lain. Senang dia. Senang. Wal iyadu billah min dzalik. Itu adalah orang yang terburuk kata Nabi di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tuti' kulla halafin mahin." Jangan kamu ikuti. Jangan kamu turut-turuti orang yang suka main-main sumpah. Cok percaya mbek wong sing doyanane tulinan sumpah. Titik-titik sumpah, titik-titik sumpah. Didol asmanipun Gusti Pangeran. Demi Allah, wallahi, demi Quran, demi Nabi. Jangan percaya orang yang kalau dikit-dikit keluar dari mulutnya sumpah. Orang yang doyan sumpah itu namanya membuat nama Allah atau syiar-syiar agama sebagai mainan. Kalau sudah ada orang membuat mainan namanya Allah, dari mana kita bisa ambil kepercayaan darinya? Gimana caranya kita bisa percaya sama orang yang suka bikin mainan namanya Allah? Nggak terpaksa sumpah, kepepet titik sumpah. Hanya karena 10.000, 100.000 sumpah. Coba percaya. Al-Quran yang bilang, wala tuti' kulla halafin mahin, hammazim masya'im binami. Orang yang suka memecah belah, kesana kemari tujuannya adu domba. Jangan diturut-turuti. Jangan kegeeran kita ini. Kalau ada orang datang kepada kita koyok-koyok belani, jangan kegeeran. Jangan-jangan kalau kita gegeran sama orang lain, orang ini yang datang kepada kita sok-sok belani, jangan-jangan tepuk tangan. Jangan-jangan guyu sumringah, kesenengan. Kalau kita gak sopo-sopoan sampai fulan, kalau kita putus silaturahmi sama fulan, kalau kita gegeran sama fulan, wah, jangan-jangan orang ini seneng. Jangan. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, beliau memberikan 6 jawaban, 6 solusi buat kita kalau kita ketemu sama orang yang doyan adu-adu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu sama orang yang sukanya adu domba, kesana kemari pindah omongan,
Omongannya A dipindah kepada B, omongannya B dipindah kepada A, tujuannya agar A sama B gegeran. Kalau itu terjadi sama kita, apa yang harus dilakukan? 6 langkah kata Imam Ghazali. Yang pertama, Allah yusaddiqah, ojo dipercaya. Jarine fulan kon diarani ngene. Kalau saya nggak dengar langsung, ngelihat nggak percaya. Itu aja. Nggak boleh kan? Kita ini gampang percaya sama orang, apalagi gampang percaya sama sesuatu yang ada resiko di situ. Lah aku percaya aku panas. Kalau aku percaya aku emosi. Akhirnya sehingga enggak. Saya tidak percaya. Kecuali kalau saya melihat langsung atau mendengar langsung. Itu yang pertama. Husnudzon sama orang. Misal ada Mas Alif, sekedar contoh ini. Mas Alif bilang kepada saya, "Bib, katanya Mas Anom, antum dikatakan begini. Punten Mas Alif, selagi saya nggak tahu langsung dari Mas Anom yang ngomong seperti itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya sama panjenengan, Mas Alif, saya nggak bisa percaya, Mas Alif. Kenapa? Saya diperintah sama syariat untuk husnudzon dhisik. Saya harus husnudzon sama Mas Anom. Kalau saya percaya sama omongan sampean, berarti saya suudzon sama Mas Anom. Dosa Mas Alif. Yang pertama, ojo dipercaya. Yang kedua, wa ayyanhahu an dzalik. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar kepada pelaku adu domba. Misal Mas Alif, tak nasihati Mas Alif, jangan Mas Alif. Kalau toh memang Mas Anom itu ngomong seperti itu, ngerasani saya di belakang, jangan ditampakkan. Akhirnya nanti saya sama Mas Anom ada apa-apa gara-gara sampean. Masih atau bener? Sampean gak goro? Apa menelek goro? Saya nggak tahu sampai ini jujur apa bohong, saya nggak tahu Mas Alif. Tapi yang jelas apapun itu nggak bener. Duh, aku belani sampean, Beb. Lek belani, ojo sampai ngasih kabar kepada saya nggak enak. Itu belani namanya. Kalau belani, jangan sampai gara-gara jenengan Mas Alif akhirnya saya sama orang lain jadi nggak enakan. Jangan. Itu namanya belani. Lah mosok seneng sampean Mas Alif kalau saya gegeran sama Mas Anom. Mas yo sampean belani aku. Mosok seneng sampean delok aku gegeran. Gak sopo-sopoan misalnya. Pegel-pegelan. Belani itu yang tepat gitu. Iku lek jujur Mas Alif. Lek sampean goro double itu nih. Fitnah itu namanya. Tujuannya adu domba. Waliyadzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Ojo percaya terus dinasehati. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, wa ayyubghidahu fillahi ta'ala. Benci kepada pelaku adu domba karena Allah. Contohnya gimana? Ya saya ngomong sama Mas Alif, lah sampean kok gini terus Mas Alif, ngapunten Mas Alif, wis cukup sakmene koncoan. Kalau sampean datang ke saya selalu bawa kabar yang gak enak terus, wis cukup segini saja, kita temanan, kita bersahabat cukup segini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis ngono tok ae wis. Bukan putus silaturahmi, wis kita jaga jarak aja. Saya nggak mau gara-gara koncoan sampai sampean dadi elek ya aku, gak gelem. Tapi lek sampean berubah, ya ayo koncoan maneh, sahabatan maneh. Jenengan butuh nopo sanjang punten kula. Tapi ngapunten lek jenengan boten berubah, kula khawatir gara-gara sampean aku dadi elek Mas Alif. Nah, itu contoh. Bukan putus silaturahmi ya, enggak. Tapi jaga jarak. Benci karena Allah, bukan benci karena orangnya, bukan. Benci karena Allah itu karena kemaksiatannya. Aku gak seneng ambil Mas Alif, apa senengannya adu-adu. Itu contoh. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa alla yadhunna bil manggul anhu asua. Jangan kemudian saya suudzon kepada Mas Anom. Kan Mas Alif bilang, Beb, katanya Mas Anom antum di belakang dikata-katain, Beb. Dielok-elok non, teh ricik jenenge antum. Oh.
Jangan kemudian saya percaya atau suudzon kepada Mas Anom. Jojok bener omongan Mas Alif. Jangan. Wis pedoten wis. Kabar suudzon dikat pedot kaono. Lek aku gak eru dhewe ya gak katene percaya. Kalau saya gak ngelihat langsung, kalau saya gak dengar langsung ya saya gak percaya. Ini permainan setan, tipu daya iblis, gak katene kejebak wis. Jangan suudzon. Suudzon itu bahaya, masih bener. Husnudzon itu untung, masih salah. Saya ulangi, suudzon itu bahaya walaupun benar. Husnudzon itu untung, masih salah. Gimana maksudnya suudzon itu salah, masih benar. Husnudzon itu benar, masih salah. Gini, misal saya nggak suudzon sama Mas Anom, saya husnudzon sama Mas Anom. Gak, Mas Anom gak kirane dek buriku ngilokno aku gak mungkin. Misalkan ternyata memang di belakang ngilokno saya tetap dapat pahala, saya tetap dapat ganjaran. Bukan karena tebakan saya, husnudzon saya salah, keliru, kemudian nggak dapat ganjaran, tetap dapat ganjaran. Makanya orang yang husnudzon mesti benar, mesti untung, masih husnudzonnya salah. Suudzon masih benar, tetap salah, dosa. Jangan-jangan Mas Anom ini memang kalau di belakang ngerasani saya, habis nama saya kalau di belakang gara-gara Mas Anom. Sosok benar, memang kenyataannya begitu. Misalkan tetap dosa, tetap dosa. Ya. Imam Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddin, kalau ada orang lewat di depan kita kok tercium dari bau mulutnya bau alkohol, bau miras, itu loh tetap kita nggak boleh mari ngombe hari. Jangan. Kenapa? Pertama, banyak kemungkinan. Pertama, bisa jadi dia dicekoki, dipaksa, dijebak, tidur disiram, bisa. Atau mungkin dia habis ketemu sama peminum, ketularan ambune. Jangan, kecuali kalau kita ngelihat dia minum, ngelihat nyata, gelek, botol apa itu? Oh, bir bintang. Isinya apa? Teh apa kopi? Oh, bir temenan, ngombe arek. Jangan boleh minum botolnya bir bintang, ngombe yo, belum tentu. Jangan-jangan teh, jangan-jangan kopi, jangan-jangan setruk. Tetap, gak mungkin bir bintang kok. Botolnya bir bintang kok isinya setruk, gak mungkin. Loh, suudzon itu masih benar, salah, rugi. Husnudzon masih salah, untung. Milih mana? Untung atau rugi? Jangan nuruti setan sudah. Lagi pula kita nggak ditanya sama dosanya dia. Kita nggak dihisab gara-gara dosanya dia. Husnudzon. Kecuali kalau kita ngelihat langsung. Sama dengan Mas Anom tadi itu. Lek aku gak ro langsung gak percaya. Kalau saya nggak dengar langsung, nggak ngelihat langsung, aku gak percaya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa alla yatajassasa ala tahqiqi dzalik. Dan tidak memata-matai Mas Anom untuk mencari kepastian. Tidak memata-matai Mas Anom dalam rangka mencari kepastian. Ojo-ojo bener omongane Mas Alif. Coba sih tak pura-pura nguping aku. Lek kano aku Mas Anom sing ngomong sing diomongno apa? Gak boleh. Kalau kita memata-matai itu namanya kita suudzon. Gak mungkin memata-matai tapi gak suudzon. Suudzon itu namanya. Dan yang keenam adalah jangan dicerita-cerita ngomongannya Mas Alif, masuk Mas Alif tadi itu. Yo, apa Mas Alif? Cari ini Mas Alif, Mas Anom lek buriku ngilokno aku. Bener tak? Loh, jangan. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak nggak ada apa-apa, wis. Kayak nggak pernah dengar saya terhadap ucapannya Mas Alif. Wis, saya sama Mas Anom akhirnya tetap baik. Saya tidak suudzon sama Mas Anom dan seterusnya. Begitu seharusnya. Itu 6 langkah untuk menolak adu domba. Jangan sampai kita ini manusia mau diadu. Itu namanya kita menurunkan martabat kita bukan dari manusia menjadi domba.
Kalau kita mau diadu-adu, diprovokasi, itu namanya kita domba. Jangan mau, makanya adu domba namanya. Seneng, domba berduaan itu seneng. Iya. Kayak itu jangan mau kita. Nah, Al-Imam Abil Hasan Ali Asyadzili. Al-Imam Abil Hasan Ali Asyadzili radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Beliau memberikan nasihat begini kepada kita. Ini penting ya, saya nggak tahu. Banyak tak adu domba sekarang ini. Ada orang adu domba, senengan itu. Kalau dulu banyak, tak tahu kalau sekarang. Makanya paling enak itu nggak kumpul sama orang dah sama sekarang ini. Ya gak kepepet, gak kumpul sampai uang. Gak tahlilan, gak kumpul sampai uang. Ya kumpul sama orang kalau pas manfaat. Kenapa? Waduh. Zaman ini zamannya penuh fitnah, kemudian penghuni zaman yang hidup di zaman ini juga pembawa fitnah. Jenengan kalau punya grup, isinya grup apa? Nyenengno apa nggak nyenengno? Nggak nyenengno. Nyenengno apa nyumpeki? Nyumpeki. Nyenengno apa bikin stres? Bikin stres. Itu baru grup. Bagaimana kalau kehidupan nyata? Paling isinya sambat. Wis nggak kumpul sama orang kecuali kalau bawa manfaat. Istighosan, kerja bakti, misalkan 17-an bikin apa lomba, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak manfaat, cangkruk, marung rong jam, aduh gak wis. Orang sekarang gampang terbawa arus soalnya. Kalau pilpres, pemilihan presiden jadi ahli politik kan ya. Kuwabe ahli politik. Musimnya corona kabeh jadi dokter. Tik ganti warna katut, mana kita juga katut kenceng ae. Tujuannya kita hidupnya apa sih? Husnul khotimah, surga. Wis. Kumpul sama orang kalau nyempeki ya berarti jangan kumpul. Nah itu saya nggak tahu pasti ada nggak orang yang suka adu-adu. Wong itu sedoyannya adu-adu, saya nggak tahu persis. Lek wong doyangan rasan-rasan banyak masih. Tapi kalau adu-adu ini saya nggak tahu persis. Nah, Al-Imam Abil Hasan Asyadzili mengatakan begini kepada kita, "Idza naqala ilaika ahadun kalaman an sahibin lak." Kalau ada seseorang datang kepada kamu membawa kabar tentang ucapan saudara kamu, sahabat kamu. Tentunya ucapan kabar yang enggak enak untuk didengar. Faqul lahu, maka katakan kepada pembawa kabar tadi itu. Katakan kepada pembawa kabar tadi itu. Ana min suhbati akhi wa wuddihi ala yaqin. Fulan, yang bawa kabar enggak enak, ketahuilah saya sama saudara saya sama sahabat saya ini atas dasar saya yakin saya cinta sama dia. Atas dasar yakin saya cinta sama dia. Mata saya tidak pernah melihat dia berbuat buruk kepada saya. Telinga saya nggak pernah dengar ucapan buruk dia tentang saya. Kami selama ini bertetangga, kami selama ini berkawan, baik-baik saja. Lah kok kamu sekarang datang kabar tentang dia, membicarakan aibnya saya misalnya. Apa yang kamu bawa terhadap kabar tersebut itu dzon, itu adalah sangkaan. Sementara saya secara yakin melihat tingkah lakunya fulan, ucapannya fulan, perbuatannya fulan sama saya baik. Kamu bawa kabar yang kontras dengan apa yang saya lihat. Maaf, al-yaqin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin itu nggak bisa dihapus gara-gara apa yang ragu. Saya ngelihat Mas Anom ini baik kok. Selama saya ketemu baik, nggak pernah nyakiti perasaan saya, baik dengan ucapannya, baik dengan perbuatannya, nggak pernah. Lah kok tahu-tahu Mas Alif ngomong, kudu ngarepe sampean, dek buri sih mana misalnya. Loh, saya menilai seseorang kan apa yang saya lihat secara langsung, apa yang saya dengar secara langsung, bukan apa katanya orang. Maaf Mas Alif, yang saya tahu Mas Anom ini secara yakin selama ini dikenal sama saya baik. Kabarnya sampean itu bisa benar, bisa salah. Berarti kan sifatnya sangkaan. Lah mosok yang pasti
saya tahu, yang yakin saya tahu, harus saya hapus kebaikan-kebaikannya Anom gara-gara kabar jelek dari Mas Alif. Yo nggak mungkin, yo nggak cerdas, yo nggak pinter, nggak bijak kalau ada orang percaya sama omongannya orang sampai tega dia melupakan kebaikan dari seseorang. Yang saya tahu Mas Anom baik, Mas Alif bawa kabar enggak, Mas Anom nggak baik. Terus percaya saya, ya bodoh saya, ya nggak bijaksana saya. Lawang saya tahu persis kok. Selama saya kenal Mas Anom, ucapannya, perilakunya nggak pernah nggak baik. Bagaimana mungkin kebaikan-kebaikannya dia saya lupakan hanya karena omongan-omongan yang nggak jelas, bener apa enggaknya? Kan begitu, kan begitu. Misal ini teh. Rasanya apa? Manis. Yakin ya? Ada orang ngomong, yolek teh. Kalau apa? Misalkan minuman yang rasanya pahit, ya kayak jamu, pahit. Tuh, saya yakin ini teh rasanya manis. Lah kok ada orang ngomong, yolek teh, lek jamu rasanya pahit. Terus saya percaya. Yang bodoh siapa? Ya jelas-jelas teh rasanya lagi ngomong pahit rasanya. Ya apa sih? Terus saya percaya. Mosok sih nggak perlu sudah. Oh gak beres om ini. Oh jelas teh rasanya manis, jadi jamu rasanya pahit. Mana ada orang mengajar di suku no jamu? Beras kencur mungkin sih enak. Lah teh kok jelas. Ada orang ngomong ini jamu beb, ini pahit, ojo diombe. Loh ya apa sih? Terus saya percaya. Ya bodoh saya. Nggak pinter saya, sama. Saya tahu persis Mas Anom ini baik. Mas Alif bilang enggak beb, terus saya percaya. Ya bodoh saya. Itu contoh ya. Ki Mas Alif, Mas Anom, Mas Alif, Mas Anom. Ki contoh. Biar gampang contoh. Soalnya ada 3 pihak. Nanti saya ngomong dia ini dia yang mana? Ada dia yang bawa kabar, ada dia yang dibawa kabar tentangnya. Nah, kalau dikasih contoh nama ini lebih enak. Nah, seorang ulama juga mengatakan begini, idza naqala ilaikum ahadun kalaman fi irdikum an ahad. Kalau ada seseorang membawa kabar kepada kamu tentang harga dirimu, mungkin harga diri kita diinjak-injak sama orang lain. Beb, katanya Mas Alif, Mas Anom memfitnah jenengan beb. Beb, Mas Anom ngerasani entek sampean beb. Ada orang yang bawa kabar tentang harga diri kita dijelek-jelekkan di belakang kita oleh orang lain. Maka larang yang bawa kabar, stop, mandeko, ojo diterusno, fasjuru walau kana a'azza ikhwanikum. Cegah, larang, nasihati. Mas Alif stop, Mas Alif ojo diterusno, mandek. Walaupun Mas Alif ini adalah sahabat terbaik saya. Ojo terus percaya. Enggak. Stop. Ojo diterusno. Mandek kok Mas Alif. Lek sampean sing kepengin kanca ambek aku, stop. Wis, jek terusno. Dan katakan kepada yang bawa kabar, Mas Alif, in kunta ta'tagid fina hadzal amra fa anta wa man naqalta anhu sawa. Mas Alif, kalau memang sampean percaya dengan kabar yang dibawa sama Mas Anom, ucapannya Mas Anom, kalau sampean percaya dengan ucapannya Mas Anom, ya berarti sampean sama Mas Anom bodoh. Itu kalau benar Mas Anom ngomong seperti itu. Tapi kalau ternyata sampean sudah membawa kabar yang nggak benar, kabar bohong, dusta, fitnah, Mas Anom nggak ngomong gitu di belakang saya, baik-baik saja. Lah kok Mas Alif nggak bawa kabar, nggak bib, di belakang sampean Mas Anom itu ngelek-ngelek no sampean. Ya berarti sampean sudah keterlaluan Mas Alif. Kalaupun bener Mas Anom pernah ngomong gitu, yang kebacut sampean, Mas Anom sik wani ngomong no apa sing gak enak dek buriku. Ya apa caranya aku gak krungu. Tapi sampean berani-berani nyampaikan kabar gak enak di depan muka saya. Mas Anom nyampaikan itu di belakang, telinga saya nggak panas, nggak ru.
Tapi sampean menyampaikan itu ke telinga saya, panas telinga saya ini. Kobong kupingku ini. Berarti sampean luwih kenemenan timbang Mas Anom. Mas Anom sing ngrasani, ya apa jane aku gak ru. Lek sampean malah cek neru. Ayo coba. Itu gambaran. Ya, itu adalah gambaran. Dan kalau ternyata sampean nggak percaya sama ucapannya Mas Anom, terus apa faedahnya? Apa perlunya? Apa pentingnya sampean bawa kabar ini ke saya? Lek adu-adu. Kalau sampean percaya sama omongannya Mas Anom, lek bener Mas Anom ngomong ngono, ya berarti sampean ambek Mas Anom bodoh. Luwih parah sampean Mas Ali. Tapi kalau Mas Anom nggak ngomong seperti itu, dosa. Gawede sampean. Kenapa? Fitnah. Goro. Tapi kalau sampean nggak percaya sama omongannya Anom, kalau memang benar Anom ngomong gitu, terus apa perlunya, apa pentingnya sampean bawa kabar ini kepada saya? Apa perlu? Jelas ini ya. Kita ini kadang-kadang kalau mau diadu-adu sama orang, sing tegas. Tunjukkan, maaf saya tidak termakan provokasi. Duduno, ceno kapok gak dibaleni maneh. Jangan, nggih matur nuwun kabare. Loh, kok matur nuwun? Besok bawa kabar lagi. Terus begitu. Mungkin yang pertama nggak kepengaruh, yang kedua nggak kepengaruh, yang ketiga, keempat mungkin terpengaruh. Suwe-suwe, cocok bener nih Mas Alifi. Coba sih loh, akhirnya nuruti akhirnya. Jangan. Bikin yang bawa kabar, tukang ngadu-ngadu kapok ngadu-ngadu kita. Kapok ngadu-ngadu kita. Waduh, gak kamu percaya yuk. Angel tuturane angel kandhane dirasani gak percaya. Biarkan jangan kapok, jangan nggih matur nuwun. Jangan sekali dua kali mungkin kita nggak terpengaruh, ping telu ping papat. Mulai. Orang seperti itu tuh diewangi sama setan kok. Orang seperti itu diewangi, dibantu sama setan. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang suka adu-adu. Dalam riwayat yang lain, fattatun, tidak masuk surga orang yang suka memecah belah, menciptakan permusuhan, fitnah. Nggak akan masuk surga orang seperti itu. Hatim al-Aswam mengatakan, al-mukhtab wan namam qirda ahlin nar. Orang yang suka rasan-rasan, orang yang suka adu-adu, itu adalah dua kera penghuni neraka. Wal kadzdzab, adapun pendusta, pembohong, doyan goro, kalbu ahli nar, diibaratkan seperti anjingnya penghuni neraka. Wal hasid khinziru ahli nar, orang yang hasud adalah babinya penghuni neraka. Lah gimana kalau ada orang doyan rasan-rasan iya, doyan adu-adu iya, hasud iya, kemudian doyan goro iya. Ya kera, ya anjing, ya babi. Waliyadzubillah. Mlebu neraka maneh, apik wis cocok. Waliyadzubillah, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pelaku, tapi di sisi yang lain jangan sampai kita jadi korban. Ada orang seperti ini, ada tak? Ada pada orang seperti ini. Saya heran kalau ada itu. Kok yo tega lek wong gegeran. Apa perlunya? Itu duit. Ya Allah. Pernah diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu. Abdullah bin Abbas ini misanan, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat satu kuburan. Ada dua kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti. Ketika sampai di dua kuburan ini, Rasulullah berhenti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir wa innahu lakabir." Kesian dua penghuni kubur ini, kata Rasul. Karena mereka sedang diazab di dalam kubur. Diazab menurut mereka bukan perkara yang besar, padahal itu perkara yang besar. Dipikir dosa gede, padahal itu dosa besar. Dilakoni diremehno, kapan uripe dhisik.
Kapan hidupnya dulu diremehno. Gaya enteng. Badal wa tahsabunahu hayna wa huwa indallahi azim. Banyak perkara yang kita anggap itu adalah hayyin, sesuatu yang kecil, sepele. Wa huwa indallahi azim. Padahal di sisi Allah adalah perkara yang besar. Bukan main-main. Ini ada 2 penghuni kubur diberitakan oleh Rasulullah SAW, mereka sedang disiksa karena perbuatan yang semasa hidupnya dianggap kecil, padahal besar. Apa? Yang pertama, satu di antara mereka kalau kencing gak cebok. Oh, ngoyo sak pangkon-pangkon, langsung lerek no jebrek. Gak pakai istinja, gak pakai cebok. Ya. Lihat jedingnya terminal, jedingnya stasiun, jedingnya mana, pesing apa enggak? Tandanya enggak peduli sama najis. Kira-kira orang yang masuk stasiun, orang yang masuk terminal, orang yang masuk bandara, tempat-tempat umum, banyak yang sholat apa banyak yang enggak sholat? Banyak yang enggak sholat. Kenapa? Makanya jedingi mambu, jedingi pesing. Kalau sholat pasti jedingnya seperti jedingnya masjid. Saya balik-balik masuk jeding sini nggak pernah pesing. Kenapa? Karena yang masuk masjid orang yang perhatian sama najis. Pasti disiram. Maaf, kemaluannya pasti disiram. Nggak cuma sekali 2 kali. Tempat yang sekiranya di situ ada najis siram gambior. Kadang-kadang belum kencing, belum buang air besar, siram dhisik. Kenapa? Bekasnya orang tadi siram. Baru qadaul hajat siram. Tempat keluarnya najis, maaf kemaluannya disiram. Kemudian yang kena najis, lantainya tadi itu siram lagi. Bersih. Coba seandainya yang masuk terminal, yang masuk bandara, yang masuk stasiun sama seperti orang-orang yang masuk masjid. Apa? Sholat kabeh. Maka jedingnya terminal, stasiun, bandara sama seperti jedingnya masjid, gak mampu Pak Besi. Cuman kadang-kadang saya pernah ketemu jeding masjid tapi besi. Kenapa? Soalnya masjidnya jadi masjid transit. Biasanya jeding masjid yang jedingnya pesing itu kalau masjidnya pinggir jalan, dibuat transit. Orang yang capek perjalanan istirahat di situ, kebelet pipis. Nah, kadang-kadang yang masuk belum tuh sholat. Tapi kalau masjid-masjid kampung, ya terbaca gitu loh. Yang masuk masjid ya orang sholat sudah secara umum. Tapi kalau masjid-masjid gede pinggir jalan belum tentu yang masuk jeding adalah orang yang mau sholat. Kadang-kadang si ono pesingi. Tapi kalau masjid-masjid kampung ono pesing. Mek kadang-kadang ono lawangi ngono to. Iya. Kadang-kadang masjid suka dikei lawang. Ya Allah, rusak ping dandanono. Lah terus rusak gak didandani ta? Alhamdulillah masjid sini enggak. Kadang-kadang ada omplong-omplong. Ini padha mbek goro ceritane ya apa iki? Subhanallah, kalau sudah masuk masjid seperti itu, jeding masjid seperti itu yang dari kebelet jadi kebelet wis ilang. Ya apa carane? Sekarang kalau ada orang masuk lak semburat kabeh. Iya. Terus laki perempuan dibedakan. Alhamdulillah sini dibedakan. Aksesnya laki, aksesnya perempuan, jedingnya laki, jedingnya perempuan, wudunya laki, wudunya perempuan, beda. Kalau perlu sebetulnya aksesnya pun juga dipisah. Kalau di sini masih jadi satu. Seharusnya dipisah sehingga kalau laki perempuan ketika mau masuk kamar mandi, kalau pas barengan atau keluar pas barengan, nggak ketemu di satu tempat yang sama. Oh, yang perempuan sebelah sana, sebelah kiri, misalnya. Sebelah utara, yang laki sebelah selatan. Oh enak, nggak ada akses, nggak ada peluang kesempatan setan main-main. Nah itu penting sebetulnya, itu penting. Kalau nyebut jeding ini gimana ceritanya? Oh iya, 2 orang diazab gara-gara nggak istinja, yang satu gara-gara nggak istinja, nggak cebok. Banyak banyak sudah. Itu padahal perkara remeh tapi asli ini gede. Diazab sama Allah di dalam kubur. Karena itu kalau kita buang air kecil, buang air besar, cebok, istinja.
Yang kedua, orang yang keliling kemana-mana bawa kabar nggak benar. Namimah, namam, tukang adu-adu. Mereka berdua ini di alam kubur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini 3 hari 3 malam sholat istisqa, minta turun hujan, nggak turun-turun. Sekelas Nabi Musa ini minta turun hujan, nggak turun-turun. Sekelas Nabi Musa minta 3 hari 3 malam, nggak turun hujan. Heran. Tanya Nabi Musa kepada Allah. Kan memang Nabi Musa ini nabi yang bisa ngomong langsung sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tanpa perantara Jibril, ya Allah, sekelas saya ya Allah 3 hari 3 malam sholat istisqa minta turun hujan, nggak turun hujan. Ada apa gerangan ya Allah? Apa dosaku? Apa salahku ya Allah? Yang punya dosa bukan kamu wahai Musa, yang punya salah bukan kamu wahai Musa. Terus siapa ya Allah? Ada satu di antara umatmu yang tukang adu-adu. Itu yang menjadi penghambat daripada ijabah doa-doamu. Tanya Nabi Musa penasaran, siapa ya Allah? Musa, kalau saya sebutkan siapa berarti saya Tuhan adu-adu. Kalau saya sebutkan fulan, ya berarti saya adu-adu. Sama seperti orang ngomong, Beb, katanya fulan, Beb, antum dikatain begini, ya sama. Saya bukan Tuhan yang adu-adu Musa. Wis golek ono dhewe wis. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bilang kepada semua yang hadir saat itu, ya, Allah kasih tahu barusan, Allah tidak ijabah permintaan kita 3 hari 3 malam sholat istisqa nggak turun hujan. Kenapa? Karena ada di antara kalian yang tukang adu-adu, namam. Saya nggak tahu siapa. Kata Allah ketika aku tanya, saya bukan Tuhan yang adu-adu. Jadi saya nggak tahu siapa di antara kalian yang tukang adu-adu. Wis, yang merasa atau yang tidak merasa tukang adu-adu. Sopo ae pasti duwe salah, pasti duwe luput, pasti duwe dosa. Tobat. Ayo tobat. Tobat. Serius, genah, khusyuk, khidmat, harus salat. Insyaallah mudun tadi. Tobat semuanya dibimbing Nabi Musa, kemudian salat terus tadi. Kenapa? Tobat. Ma nazala bala illa bidzam. Nggak turun satu balak kecuali karena sebab dosa, dan nggak akan diangkat itu balak kecuali diawali dengan taubat. Ini corona gak mari-mari, nggak tobat. Kita ini hidup di zaman di mana orang lebih takut sama corona daripada Israel. Kita ini hidup di zaman di mana orang lebih takut sama sirine ambulan daripada sapaan Israel setiap hari 5 kali. Meskipun umurnya kita 500 tahun lagi, tetap Israel datang kepada kita 5 kali dalam sehari. Nggak pernah bolong, nggak pernah absen, nggak pernah kurang. Ping 5, mereka kerosok. Kepingin kerosok? Kapan ping 5? Gak tahu roh, kepingin roh tak? Kepingin roh tak tuh nggak no. Coba ping 5 pisan ero tobat kita, tapi telat alias mati. Kita ini hidup di zaman di mana orang lebih percaya sama hand sanitizer daripada jaga wudhu. Bukan saya ngomong hand sanitizer salah, tapi jaga wudhu itu lebih penting. Kenapa? Membuat kita selamat dari corona dan selamat dari su'ul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan punya wudu itu dijemput arwahnya oleh malaikat Jibril. Coba. Kita ini hidup di zaman di mana orang lebih takut mati positif daripada mati su'ul khotimah. Loh, terus terang kalau saya mati positif ya rada wedi. Tapi bukan karena takut matinya. Saya takut mati positif gara-gara apa? 1, wedi gak didusi, diplastikin tok, kayak patung gitu. Saya takutnya nggak dimandikan. 1. Yang kedua, saya takutnya nggak dikafani. Dan yang paling nemen, saya takutnya mati dikubur nggak ngadep kiblat. Loh kenapa? Di peti ini ombo, digawa bulan. Ya cepat
Klodak. Pertamanya ditaruh ngadep kiblat. Klodak. Apa kamu lumah gitu. Lah emang kurep lah gak mungkin kebenduk. Tapi kalau melumah, begitu nyampe kuburan apa dibuka, delok sih ngadep kiblat buka, atau misalnya diganjel, mestinya dari rumah saya diganjel. Ini enggak diganjel itu Pak. Gak diganjel itu. Salah petini ombo, gak tipis seawak, miringnya badan, enggak. Ombo, gelodak, gak melumah, dikubur langsung. Itu yang buat saya takut mati positif itu toh. Kalau gara-gara corona saya takut mati, saya keluar rumah juga bisa mati. Nah itu yang buat. Lagi pula saya nggak terlalu percaya kalau ada orang bilang orang itu gara-gara corona takut mati. Saya percaya kalau orang itu gara-gara corona takut mati lek tobat, itu baru percaya. Gara-gara corona takut mati tidak tobat yo, berarti gak udah mati. Makanya seperti saya bilang, kita ini hidup di zaman di mana orang lebih takut mati positif daripada mati su'ul khotimah. Kenyataan. Coba orang ini takutnya sama su'ul khotimah sebagaimana takutnya mereka sama corona, diangkat ini balak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kita mau nomor 2 kan apa yang nomor 1 kan apa yang nomor 2. Jadi angkat ini wabah balak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dikubur, enggak ditanya, matimu positif mau negatif, mungkar nakir. Enggak. Kita ini dikubur ditanya, matimu husnul apa su'ul. Yang menentukan kita surga neraka bukan karena mati positif, mati negatif. Tapi husnul khotimah atau sul khotimah itu menentukan surga nerakanya kita. Ingat loh ya, bukan berarti saya ngomong ini gembosi protokoler kesehatan. Enggak. Bukan. Saya hanya menyampaikan apa yang lebih penting daripada protokoler kesehatan, yaitu protokoler keimanan. Jangan-jangan orang itu selamat dari corona tapi nggak selamat dari su'ul khotimah. Lah kok damai gor. Saya cuma khawatir kita ini hidup di zaman di mana orang lebih iman sama masker daripada sama zikir. Kalau ada dokter bilang hand sanitizer, cuci tangan, manut, ulama bilang jaga wudhu, gak percaya itu zamannya kita sekarang. Oh gak nyambung. Ceno selamat kok corona lah kok cuci tangan. Apa namanya kok jaga wudhu, gak nyambung. Dokter ngomong cuci tangan tok, percaya wudhu. Bukan hanya bersih sak sucinya. Sak sucinya, gak percaya kok. Kita ini menjauh daripada menjauh satu sama lain, physical distancing, jaga jarak, tapi nggak menjauh daripada apa yang diharamkan sama Allah. Begor. Selamat dari corona, tapi nggak selamat dari su'ul khotimah nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Yang paling penting buat kita itu bukan mati karena sebab apa. Nggak kena corona, kena sing aneh pasti. Tapi yang paling penting buat kita mati dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan tahajud, dalam keadaan sujud, i'tikaf di masjid, baca Quran, muter tasbih dan seterusnya, itu yang lebih penting. Bukan berarti itu yang lebih penting kemudian jaga diri daripada penyakit, nggak penting tetap. Tapi ada yang lebih penting, apa urusan akhiratnya kita? Urusan akhiratnya kita. Anak muda sekarang ini seandainya anak muda yang rindu kepada masjid dibuka normal, Jumatan gak ada batasan, majelis dibuka lagi, lebih banyak daripada anak muda yang rindu kapan Arema main, insya Allah mulai wingi diangkat iki wabah. Tapi permasalahannya anak muda yang kangen kapan delok Arema maneh, luwih akeh timengane kapan iso lungguh nek majelis maneh. Gak diangkat ini wabah. Kenapa? Tujuannya Allah timpakan musibah adalah agar kita tobat. Wa ma rufi' illa bitaubah. Tidak akan diangkat satu wabah kecuali karena sebab taubat terlebih dahulu. Kalau memang serius kita kepingin ini diangkat wabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya tergantung bagaimana kita taubat sekarang. Mudah-mudahan dikasih umur panjang kita, sehat walafiat, ketemu di tahun yang baru. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah, apa yang kurang Allah sempurnakan, dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini, tahun baru bukan tahun baru yang terakhir buat kita, tahun 1443 Hijriah adalah tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, dan mudah-mudahan kapanpun ajal menjemput kita, Allah panggil kita dengan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal
العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب